Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wa'ala. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Para habaib, para kiai, para asatidzah, para orang tua dan tokoh masyarakat yang sangat saya hormati, Habibana Habib Hasyim Assegaf beserta para habaib lainnya, dan guru kita Akhina Mahbub Ad-Da'i Ilallah Bapak Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani, Ustaz Haji Ahmad Ghazali, segenap para bapak ibu, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, segenap para pengurus mushola Al-Barkah dan Mansuruddin beserta jajaran yang saya hormati. Semua sudah diceritakan oleh Tuan Guru kita tadi tentang keutamaan dari baginda Nabi Muhammad. Bagaimana kita menyikapi diri kita kepada Nabi Muhammad sudah disampaikan semuanya. Jadi saya baca doa aja. Tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad tadi sudah disampaikan oleh Tuan Guru kita. Satu pertanyaan buat kita semua, cinta tidak sama Nabi Muhammad? Tiga orang. Cinta nggak sama Nabi Muhammad? Benar? Pernah lihat Nabi Muhammad? Pernah lihat Nabi Muhammad? Pernah jumpa Nabi Muhammad? Pernah ketemu sama Nabi Muhammad? Kok bisa cinta? Berarti ada sesuatu yang menghubungkan kita kepada Nabi Muhammad. Kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau cinta sama Nabi Muhammad, wajar. Betul? Karena beliau hidup di zaman Nabi Muhammad. Beliau berjumpa dengan Nabi Muhammad. Beliau bertemu dengan Nabi Muhammad. Tidak ada satupun orang yang melihat Nabi Muhammad yang tidak mencintai Nabi Muhammad. Kalau Sayyidina Umar bin Khattab, beliau mencintai Nabi Muhammad, bahkan beliau rela mengorbankan segala-galanya untuk Nabi Muhammad, wajar karena beliau hidup bersama Nabi Muhammad. Tapi ada yang luar biasa, nggak lihat Nabi, nggak jumpa Nabi, nggak pernah hidup di zaman Nabi, tapi tumbuh imannya kepada Nabi, tumbuh cintanya kepada Nabi. Mohon maaf, kalau hari ini ada yang menghina Nabi, marah tidak? Kalau hari ini ada yang menghina Nabi, marah tidak? Kalau ada yang mencaci maki Nabi, marah tidak? Ini yang luar biasa, saudara. Inilah orang-orang yang dirindukan oleh Nabi Muhammad. Ketika Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat-sahabatnya, hadir Umar bin Khattab, Abu Bakar, Utsman, dan semua sahabat radhiyallahu ta'ala anhum hadir pada saat itu. Tiba-tiba Nabi Muhammad berdiri. Kemudian Nabi berkata, "Mata alqa ikhwani." Kata Nabi Muhammad, "Mata alqa ikhwani, mata alqa ikhwani." Berulang-ulang Nabi mengatakan itu. Mata alqa ikhwani,
kapan aku bisa berjumpa dengan saudara-saudaraku? Kapan aku bisa bertemu dengan saudara-saudaraku? Aku rindu dengan mereka. Aku ingin berjumpa dengan mereka. Aku ingin berkumpul dengan mereka. Mata alqa ikhwani, kapan aku bisa berjumpa dengan mereka? Aku rindu dengan mereka. Sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, alasna ikhwanaka ya Rasulullah? Ya Rasul, bukankah kami ini semua adalah saudara-saudaramu? Bukankah kami yang hadir pada saat ini adalah saudara-saudaramu? Alasna ikhwanaka ya Rasulullah? Bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasul? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menjawab, bukan, antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Aku rindu dengan saudara-saudaraku. Aku ingin berjumpa dengan mereka. Aku ingin bertemu dengan mereka. Kalian yang hadir saat ini adalah sahabat-sahabatku. Bertanya sahabat kembali, waman ikhwanuka ya Rasulullah? Ya Rasul, kalau begitu siapakah yang engkau maksud dengan saudara-saudaramu itu? Siapakah yang engkau maksud ya Rasulullah? Yang engkau maksud dengan saudara-saudaramu, orang-orang yang engkau rindukan, engkau ingin berjumpa dengan mereka, engkau ingin bertemu dengan mereka. Waman ikhwanuka ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Apa jawabannya? Ikhwani unasun ya'tuna min ba'di amanu bi wa lam yarawni wa sallu alayya wa lam yaltaquni. Yang aku maksud dengan saudara-saudaraku, orang-orang yang aku rindukan, orang-orang yang ingin sekali aku berjumpa dengan mereka, aku ingin berkumpul dengan mereka. Unasun ya'tuna min ba'di adalah orang-orang yang hidup bukan pada zamanku, orang-orang yang hidup sesudah wafatku. Amanu bi wa lam yarawni, tapi mereka beriman kepadaku padahal mereka belum pernah melihat aku. Wasallu alayya wa lam yaltaquni, mereka bersolawat kepadaku padahal mereka belum pernah berjumpa dengan aku. Itulah orang yang aku rindukan, kata Nabi Muhammad. Dan insya Allah di antara orang-orang yang dirindukan oleh Nabi Muhammad adalah kita yang hadir pada malam hari. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Lalu apa sebagai tanda kita untuk mencintai Nabi? Tadi disuruh membunuh kita. Ini aja dua yang saya mau sampaikan sebagai tanda cinta kita. Dua ini aja. Bisa bawa, insya Allah bisa selesai. Sampai jam berapa sih? Hah? Jam berapa? Jam 2. Benar? 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 Oke. Berapa duit? Yang pertama yang menghubungkan kita kepada Nabi Muhammad, tumbuh iman kita kepada Nabi Muhammad, tumbuh cinta kita kepada Nabi Muhammad. Enggak rela kita Nabi Muhammad dihina, dicaci maki. Kenapa? Karena ada yang menghubungkan kita dengan Nabi Muhammad. Dan yang menghubungkan kita kepada Nabi Muhammad adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ini solawat gak sama sholat bang. Ibadah solawat gak sama puasa. Ibadah solawat gak sama haji. Allah ketika perintahkan sholat, aqimus sholat, dirikan sholat, Allah perintahkan kita sholat. Kita sholat tidak? Kita sholat tidak? Allah sholat. Allah tidak sholat. Ketika Allah perintahkan haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ketika Allah perintahkan haji,
Kita haji tapi Allah tidak haji. Beda dengan salawat. Ketika Allah perintahkan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Allah bersalawat tidak? Allah bersalawat tidak? Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Satu, sebagai tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad, perbanyak Al-Imam Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Al-Khubawi ada satu kitab dulu baca, Durratun Nasihin. Dalam kitab Durratun Nasihin digambarin ada satu hadis, saudara. 4 malaikat datang Nabi. Ada 4 malaikat datang kepada Nabi Muhammad. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan malaikat Ijrail alaihi wassalatu wassalam. Datang 4 malaikat ini kepada Nabi Muhammad. Maju malaikat Jibril alaihissalam, duduk di hadapan Nabi. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, diadu dua dengkulnya dia dengan dengkulnya Nabi Muhammad. Duduk malaikat Jibril di hadapan Nabi, kemudian dia pegang dua pahanya dengan tangannya malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, man shalla alaika min ummatika. Ya Rasulullah, barang siapa yang suka bersalawat kepadamu daripada umat-umatmu, saya berjanji di hadapanmu ya Rasulullah. Yang ngomong saya. Halo. Assalamualaikum. Ini diem aja pada ngerti apa kagak ya? Malaikat Jibril duduk di hadapan Nabi, dia dengkulnya diadu dua dengkulnya di hadapan Nabi Muhammad. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, man shalla alaika min ummatika. Ya Rasulullah, barang siapa yang suka membaca salawat kepadamu ya Rasulullah daripada umat-umatmu, saya bersumpah, saya berjanji ya Rasulullah, ana akhuzu biyadihi wa umiruhu ala siratikal baqi. Saya berjanji ya Rasulullah, buat orang yang suka membaca salawat kepadamu daripada umat-umatmu, nanti pada hari kiamat aku akan ambil tangannya dan aku akan tuntun orang itu ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Shallu ala Nabi. Dituntun oleh malaikat Jibril untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Al-Imam Syekh Zainuddin Al-Balibari itu gambarin dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Nanti semua orang lewati jembatan Shiratal Mustaqim. Orang yang ahli ibadah lewat, masuk ke dalam neraka, nikmati surga. Nanti lewat, semua lewat, suruh lewat jembatan Shiratal Mustaqim. Tapi ketika guru ulama mau lewat, ditahan, kifina, berhenti. Ulama kagak boleh, jangan lewat dulu. Fasfa iman apa? Jangan engkau seberangi di jembatan Shiratal Mustaqim. Tunggu dulu, lihat dulu orang-orang yang engkau kenal dan engkau cintai. Berikan syafaat buat orang-orang itu, katanya. Ulama kita, entar tuan guru kita kayak Fahruddin Muhammad, lihat itu murid-muridnya, insya Allah itu yang ngaji semuanya dilihatin mau beli. Tuh lihat yang ngajinya biasa saya rajin, ditungguin sama beliau. Makanya jangan jauh-jauh sama ulama. Amin. Doain panjang umur, sehat walafiat, bisa bimbing kita terus. Amin ya Rabbal. Ya, sering-sering kita duduk dekat-dekat sama ulama, jangan jauh-jauh, tolongin tuh. Lebih hebat daripada orang yang mati syahid. Kalau mati syahid sama 3 kelompok itu. Yang pertama al-anbiya wal ulama wasyuhada. Nanti mereka yang akan memberikan syafaat kepada kita. Ulama kan beri syafaat. Makanya sering-sering kita berziarah ke guru datangin. Tapi jangan ngejak.
Udah terlalu pulang kan, terlalu apa-apaan. Itu sampai sono, rengginangnya buruk dibawa pulang saudara. Udah datangnya lenggang, pas datang ngomong makan rengginang, nggak ngomong mau buru-buru, rengginang enak banget, bawa sudah boleh. La ilaha illallah. Itu sih anak muridnya Ustaz Mansur diberi teman. Ya Rabbana, duduk kata malaikat Jibril, tunggu kata malaikat Jibril, orang yang suka berselawat kepada Nabi Muhammad akan dituntun oleh Nabi Muhammad, oleh malaikat Jibril ketika melewati jembatan Siratal Mustaqim. Shallu ala Nabi. Selesai dia datang lagi malaikat Mikail. Malaikat Mikail datang. Apa kata malaikat Mikail? Ya Rasulullah, man shalla alaika min ummatika. Ya Rasul, barang siapa yang suka membaca salawat kepadamu daripada umat-umatmu ya Rasulullah, aku pun berjanji ana asqihi min haudika. Aku akan ambilkan air telagamu, aku akan berikan kepada orang itu tadi. Dia akan diambilkan daripada air dari telaganya Nabi Muhammad SAW, kemudian diberikan kepada orang yang suka membaca sholawat. Dalam Fathul Majid dikatakan, barang siapa yang meminum air daripada telaganya Nabi Muhammad, dia tidak akan mengalami haus untuk selama-lamanya. Insya datang lagi malaikat Israfil alaihissalam. Yang ketiga dia datang, ya Rasulullah, man shalla alaika min ummatika. Ya Rasul, barang siapa yang membaca salawat kepadamu ya Rasulullah, aku berjanji, aku bersumpah di hadapanmu, ana asjudu lillahi ta'ala yaumal qiyamah. Nanti aku akan duduk di hadapan, aku akan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Kata malaikat Israfil, aku akan sujud nanti pada hari kiamat di hadapan Allah, dan aku tidak akan angkat kepalaku dari sujudku sebelum Allah mau mengampuni dosa orang yang membaca sholawat kepadamu ya Rasulullah. Begitu luar biasanya orang yang suka membaca sholawat. Yang terakhir, malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril, kenal sama malaikat Jibril? Kenal sama malaikat Jibril? Ada yang mau kenal? Ya saya punya nomor handphone. Apa tugasnya malaikat Jibril? Apa tugasnya malaikat Jibril? Datang dia kepada Nabi Muhammad, kemudian duduk di hadapan Nabi Muhammad, dia adu dua dengkulnya di hadapan Nabi Muhammad, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, man shalla alaika min ummatika. Ya Rasulullah, barang siapa yang suka membaca salawat kepadamu ya Rasulullah, aku berjanji, aku bersumpah di hadapanmu, ana abdilu ruhahu kama kabatul arwahal anbiya wal mursalin. Aku akan cabut ruh orang itu sebagaimana aku cabutnya ruh para nabi dan para rasul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Penutup bersenang 12. Saya mau ke sini apa namanya? Ciputat. Ya, mau ke Ciputat ada satu lagi yang mau ke situ. Jadi saya minta maaf pada saat makan di rumah, Pak Profesor Matur bungkus aja nanti. Dulu ada satu penceramah masyhur, lagi terkenalnya, lagi top-topnya, seantero Nusantara kenal sama dia. Jangankan Nusantara, Malaysia sering undang dia, Brunei, Singapura sering dengar dia. Lagi hebat-hebatnya, lagi top-topnya, lagi terkenalnya, meninggal dunia. Masih ingat ya? UJ. Masih ingat UJ? Halo? Masih ingat? Ini saya cerita boleh nih? UJ. Keluar. Uji orang yang meninggal dunia, beliau meninggal itu hari Jumat. Doain mudah-mudahan beliau diampuni dosa-nya oleh Allah.
diterima amal ibadahnya, dan insya Allah beliau ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 hari sebelum meninggal beliau telepon saya. Beliau meninggal hari Jumat, hari Jumat ini hari. 2 hari sebelum meninggal beliau telepon saya. Hari Rabu, dia telepon. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tuan Guru, izin Tuan Guru. Ya Ustaz, bagaimana kabar? Baik, alhamdulillah Tuan Guru. Tuan Guru, mohon izin, kata ujian. Kalau selama ini saya bergaul sama Tuan Guru, ada tingkah laku saya yang kurang santun, maafin Tuan Guru. Kalau selama ini ada perkataan saya, tutur kata saya yang kurang sopan sama Tuan Guru, maafin Tuan Guru. Maafin saya. Sama-sama Ustaz. Saya juga kalau punya salah maafin. Dah, selesai. Hari Kamis sore kita lagi mutola, kita pengen ngajar malam Jumat, kita lagi lihat kita, ada masuk WA dari beliau. Saya buka ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru yang saya hormati, sekedar memberikan informasi saja. Mulai hari ini handphone saya tidak saya akan aktifkan lagi. Kalau saya punya salah, maafin saya. Wassalam ujian. Dah. Saya balas. Waalaikumsalam. Baik Ustaz, terima kasih informasinya. Kalau handphone antum dimatikan, nanti kalau saya perlu, saya harus hubungi siapa? Wassalam, saya balas. Sampai sekarang belum dijawab. Benar saya ngomong ini. Belum dijawab. Dah, selesai malam Jumat ngajar. Maaf tak habisan bimbingan. Ngajar 3 tempat ke malam Jumat, pulangnya ceramah. Langsung ceramah, pulang-pulang sampai rumah jam 1. Kemudian saya istirahat, tidur. Jam 3:30 pagi bangun. Tumben-tumbenan, tahu tumben kan? Tumben-tumbenan. Biasanya kalau saya bangun tidur, saya langsung ke kamar mandi, wudu, sholat. Ini malam enggak. Bangun 3:30, tumben-tumbenan saya nonton TV. Saya nyalain TV berdua sama istri saya. Apa nih? Istri saya perempuan. Duduk saya sama istri saya nonton TV. Pas lagi nonton TV kaget juga saya. Ada running tag, tahu running tag kan? Yang tulisan jalan tuh. Ada tulisannya di bawah. Telah meninggal dunia Ustadz Jepri Al-Bukhari karena jam 2 pagi karena kecelakaan di Pondok Indah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal. Sampai sekarang meninggal dia. 2 hari yang lalu telepon saya. Tadi sore masih WA. Malam Allah panggil. Nih kita nggak ada yang tahu, betul? Kita nggak bisa bilang Bang, Ustaz, saya masih lama, umur saya masih muda, masih lama saya mati. Jangan ngomong begitu. Kita nggak ada yang tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah. Idza ja'a al-lailu hatta isu ila al-fajr. Apabila telah datang waktu malam, siapa yang bisa jamin besok pagi dia masih hidup atau tidak? Betul? Ada yang bisa jamin besok pagi masih hidup atau tidak? Kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat mati kagak ada sebabnya lagi. Betul? Saya Masya Allah kaget juga dengan dia mati. Umurnya 40 tahun Pak. 40 tahun 40 tahun 40 tahun lagi terkenalnya mati.
Makanya kalau yang sekarang ada umurnya 39 tahun 11 bulan, bulan lagi lah. Ini dunia malah kita terkenalnya, siapa yang nggak kenal dia, betul? Ya Allah, mati masih muda lagi hebat-hebatnya. Mana anaknya masih kecil-kecil waktu itu. Ya Allah, mana bininya? Dia meninggal dunia. Akhirnya pagi-pagi jam 7 selesai saya berangkat. Ajak jamaah, yuk kita ngelawat. Ngerti ngelawat nggak? Saya takziah, datang tuh pakai motor berangkat, rumahnya di Lepoa sana. Saya datang ke rumahnya dia, sampai di sana masya Allah, parkir aja susah. Saking apanya? Saking banyaknya orang yang datang menjemput tuh, bertakziah kepada beliau. Duka semua masyarakat dengan meninggalnya beliau. Ya Allah, saya sampai di situ baru di setengah 10. Itu jenazah udah rapi, udah siap, pengen dibawa, pengen disolatin kemana? Istiqlal. Istiqlal belum pernah ada sholatul jenazah, baru itu diizinkan untuk uji. Penghormatannya luar biasa. Saya datang ke sana tuh jenazah udah siap. Abangnya keluarganya lihat, Kiai sebelum dibawa bisa minta izin Kiai kasih nasihat buat kami semua. Saya orang yang terakhir bicara di depan jenazahnya almarhum Mahfudlah Ustaz Tujuh. Selesai saya bicara, dibawa tuh jenazah. Ketika dibawa jenazah naik itu ambulan, yang nganterin banyak nggak? Yang nganterin banyak nggak? Segitu banyaknya, ratusan mobil, ratusan motor ikut sampai ke Istiqlal, sampai di Istiqlal, saudara. Yang dibayangin banyak nggak? Yang dibayangin banyak nggak? Ribuan orang yang menyolatkan jenazahnya almarhum. Timbul pertanyaan sama saya, ini orang hebat amat sampai kayak begini. Ini orang hebat amat, apa keistimewaannya? Kok bisa seperti ini? Maaf Bapak Ibu, ketika kita lihat ada orang meninggal dunia, yang takziah ribuan, yang anterin ribuan, yang nyolatin ribuan, sampai gini hari kuburannya diziarahin. Kira-kira ini orang baik apa jelek? Baik apa jelek? Cuma saya nanya pada diri saya, ini keistimewaannya apa uji bisa sampai kayak begini? Apa keistimewaan beliau? Kok Allah angkat derajatnya begitu luar biasa? Belum ketemu saudara. Saya pikir tadi, mungkin karena kealimannya dia. Enggak, maaf ucap, beliau hanya mubaligh, beliau hanya penceramah. Bukan karena itu. Mungkin karena ibadahnya kali jadi hebat. Enggak juga, biasa-biasa aja ibadahnya. Biasa-biasa aja ibadahnya. Beliau enggak seperti ulama-ulama terdahulu. Konon Imam Nawawi, beliau sembahyang subuh 20 tahun lamanya. Sembahyang subuhnya, wudunya wudu isya. Imam Nawawi itu sembahyang subuh 20 tahun, sembahyang subuh wudunya wudu isya. Dari isya sampai subuh kagak apa? Ini dari batal belum? Halo? Tahu berapa kali tutup terus? Ini beliau bukan karena ibadahnya, beliau biasa-biasa aja. Bukan karena ilmunya, artis bukan juga. Berapa banyak artis meninggal dunia tapi nggak seperti dia, betul? Mungkin karena akhlaknya. Saya lihat udah juga, dia mau biasa-biasa aja akhlaknya. Kalau datang ke rumah saya pakai motor gede, oke, datang ke rumah pakai celana levis, ada rantainya. Lalu apa dong? Kok Allah bisa angkat derajatnya yang seperti ini? Kalau ada seorang ulama umurnya 70-80, kemudian muridnya ribuan, ketika dia meninggal dunia, yang nyolatin ribuan, pantas ya? Pantas tidak? Lihat Sayyidul Wali
almarhum al-maghfurlah Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Sekkar, ketika beliau meninggal dunia, pintu tol terbuka, ribuan motor masuk ke dalam tol, saudara. Wajar, beliau seorang ulama besar, betul? Hadratus Syekh Fadilatul Syekh almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Muhammad Syafi'i Hadami, maaf, ketika beliau meninggal dunia, hampir 90 kali lebih orang menyolatkan jenazah beliau, saudara. Bayangin apa 90 kali? Kalau begitu beliau pantas kan? Pantas kan? Wajar. Ini ujian anak baru kemarin kan, umurnya baru 40, ulama bukan, dia hanya mubalik dan lain sebagainya. Lalu apa yang bisa membuat dia seperti itu? Satu, bang, saya teringat ketika beliau hijrah dari dunianya yang gelap menuju dunia yang baik, dia berjanji tidak akan pernah lepas untuk bersolawat kepada Sayyidina Muhammad. Itu kuncinya, saudara. Bersolawat kepada Nabi Muhammad. Dijanjiin sama Nabi Muhammad, sebanyak apapun dosamu, sebanyak apapun maksiat yang sudah kamu lakukan, kalau kamu mau membaca salawat, aksiru minas salati alayya, fa inna salatakum alayya maghfiratun li sunubikum. Kata Nabi Muhammad, perbanyaklah oleh kamu bersolawat kepada Nabi Muhammad, karena sesungguhnya solawat yang kalian baca untuk aku dapat menghapuskan dosa-dosanya. Insya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.